Yes, kabar baik timnas Indonesia hari ini. Langsung dari orang dalam PSSI. Skuad timnas Indonesia sudah lengkap. Kira-kira siapa saja ya mereka? Wah. Menyala abangku. Kevin Dix langsung latihan bersama skuad Garuda. Kira-kira dia bisa main lawan Jepang tidak ya? Begini penjelasannya. Tertangkap kamera media Indonesia. 2 pemain Jepang berlatih terpisah dari lainnya. Kira-kira strategi apa ya yang dilakukan Jepang? Waduh, siapa ini yang beritahu? Maarten Paes dengar langsung rumor Emil Audero segera merapat ke timnas Indonesia. Kira-kira bagaimana pendapat Maarten Paes jika Emil Audero benar-benar gabung timnas Indonesia? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Skuad timnas Indonesia sudah lengkap. Kabar baik datang dari timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa seluruh pemain yang dipanggil sudah berkumpul di hotel tempat skuad Garuda menginap di Jakarta. Persiapan menghadapi 2 laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 kini mencapai tahap akhir. Pada laga mendatang, timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat 15 November. Ini adalah laga lanjutan dari grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat penting bagi Garuda. Sumarji menyebut bahwa semua pemain dalam kondisi prima, termasuk Kevin, Dix, dan Tom Haye yang baru saja bergabung. Kedatangan mereka semakin menguatkan tim dan membawa energi positif di tengah persiapan. Namun, ada satu kendala. Wes Hilgers, salah satu pemain kunci, harus absen pada laga melawan Jepang karena cedera saat membela klubnya FC Twente dalam laga melawan Ajax. Meski begitu, PSSI akan memantau kondisi Hilgers untuk melihat kemungkinannya tampil dalam pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Walau menghadapi tantangan berat melawan tim sekuat Jepang, antusiasme dan kepercayaan diri tinggi tetap terlihat dari para pemain. Para pemain tampak bersemangat dan menikmati suasana kebersamaan mereka yang diharapkan dapat menjadi energi positif dalam pertandingan nanti. Dukungan dari masyarakat Indonesia tentu sangat dibutuhkan. Pertandingan melawan Jepang akan menjadi ujian besar, namun dukungan penuh dari para pendukung di seluruh Indonesia bisa menjadi penyemangat luar biasa bagi para pemain. Begitu pula pada laga berikutnya melawan Arab Saudi yang akan berlangsung di GBK pada 19 November. Mari bersama-sama mendukung timnas Indonesia dengan komentar, semangat, dan doa agar skuad Garuda bisa tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik. Tunjukkan dukungan kita baik di stadion, melalui media sosial, atau di layar televisi. Ayo kita berikan semangat yang luar biasa untuk Garuda. Kevin Dix langsung latihan bersama skuad Garuda. Kevin Dix, bek keturunan Indonesia Belanda yang saat ini bermain di klub Serie A Italia, membuat gebrakan dengan kehadirannya di sesi latihan timnas Indonesia. Tepat setelah mendarat di Jakarta pada Selasa 12 November 2024 sore, Dix langsung bergabung dalam latihan bersama skuad Garuda. Persiapan ini jelang laga penting melawan timnas Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan jumlah pemain lengkap 27 pemain dalam skuad, Dix segera menunjukkan semangatnya. Bukannya merasa lelah, ia malah terlihat sangat antusias bergabung dalam latihan yang diadakan di Stadion Madia Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Tak hanya terlihat berlatih, momen hangat juga terjadi ketika Dix pertama kali memperkenalkan diri di hadapan rekan-rekan setimnya, menambah motivasi di antara para pemain yang sudah menanti kehadirannya.
Kedatangan Dix diharapkan bisa menambah kekuatan dan kedalaman di lini belakang timnas Indonesia, terutama menghadapi lawan berat seperti Jepang. Sebelum sesi latihan dimulai, ia juga mendapat sambutan hangat dari pelatih Shin Tae-yong yang telah lama memantau kemampuan Dix. Sang pelatih optimis kehadiran pemain berusia 28 tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi strategi yang akan diterapkan di lapangan. Saya merasa sangat bersyukur dengan dukungan yang saya terima, baik di bandara maupun di media sosial. Semua ini memberi saya semangat dan dorongan besar untuk tampil maksimal di pertandingan nanti, ujar Dix melalui akun Instagram resmi @timnasindonesia. Antusiasme dan gairah pemain ini tampak jelas ketika ia menyatakan ketidaksabarannya untuk bertemu dengan para supporter pada pertandingan hari Jumat mendatang. Dix juga menyampaikan betapa ia senang dengan sambutan hangat dari masyarakat Indonesia yang semakin membuatnya ingin berkontribusi nyata untuk skuad Garuda. Dengan persiapan yang intensif dan tim yang semakin kompak, laga Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 15 November ini akan menjadi panggung penting bagi debut Kevin Dix. Pertandingan melawan Jepang akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia, mengingat Jepang adalah salah satu tim terkuat di Asia. Namun dengan tambahan kekuatan Dix dan strategi matang dari Shin Tae-yong, timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan perlawanan sengit. Tak hanya Jepang, 4 hari kemudian skuad Garuda akan menghadapi timnas Arab Saudi yang akan menjadi tantangan besar lainnya di kualifikasi ini. Pertanyaan besar pun muncul di kalangan para supporter dan pecinta sepak bola tanah air, apakah Dix mampu membawa angin segar bagi pertahanan timnas Indonesia? Akankah ia bisa segera beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya dan memberikan performa terbaiknya di laga debutnya nanti? Nah, bagaimana pendapat kalian, Sobat Garuda? Apakah Kevin Dix bisa langsung memberikan dampak besar di laga debutnya melawan Jepang? Apa ekspektasi kalian terhadap penampilan perdana Dix bersama timnas? Dua pemain Jepang berlatih terpisah jelang lawan timnas Indonesia. Dalam persiapan menghadapi timnas Indonesia, timnas Jepang tampak serius dengan strategi dan latihan mereka. Menjelang pertandingan penting ini, dua pemain kunci Jepang, Takefusa Kubo dan Hidemasa Morita, memilih berlatih terpisah dari rekan-rekan mereka. Hal ini menarik perhatian publik karena Jepang biasanya mengandalkan kekompakan tim dalam persiapan mereka. Dengan berlatih terpisah, muncul tanda tanya apakah ada strategi khusus yang tengah disiapkan Jepang untuk menghadapi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat 15 November. Menurut laporan dari Nikkei Sports, latihan timnas Jepang di lapangan A, Senayan berlangsung dengan intensitas tinggi diikuti oleh 27 pemain yang sudah bergabung. Dalam sesi tersebut, beberapa pemain seperti Koki Ogawa dan Kaoru Mitoma terlihat melakukan latihan tambahan, khususnya dalam teknik tembakan sebagai upaya untuk memperkuat serangan Jepang. Di sisi lain, Kubo dan Morita yang baru tiba di Jakarta pada Selasa pagi tampak berlatih secara terpisah. Hal ini mungkin bagian dari strategi Jepang untuk mengoptimalkan kondisi fisik mereka setelah perjalanan jauh. Takefusa Kubo yang saat ini bermain untuk Real Sociedad terlihat santai jelang pertandingan, bahkan ia meluangkan waktu untuk meladeni permintaan tanda tangan dari anak-anak di sekitar lapangan latihan. Sementara itu, rekan-rekannya di timnas Jepang terus menjalani latihan intensif sebagai bagian dari adaptasi terhadap cuaca tropis Jakarta yang lebih lembab dan panas. Cuaca ini tentu menjadi salah satu faktor yang bisa memengaruhi performa mereka di lapangan. Sehingga latihan terpisah ini diduga sebagai upaya untuk mempersiapkan kondisi fisik Kubo dan Morita agar siap tampil maksimal pada hari pertandingan. Jepang saat ini memimpin grup C dengan raihan 10 poin dari 4 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Indonesia yang mengoleksi 3 poin berada di posisi kelima. Dengan posisi mereka yang unggul, Jepang tentu ingin memastikan poin penuh dari pertandingan ini agar semakin dekat dengan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Melihat persiapan Jepang yang begitu matang, timbul pertanyaan besar mengenai strategi mereka melawan Indonesia. Dengan beberapa pemain yang berlatih terpisah, mungkinkah Jepang sedang menyiapkan skema khusus atau perubahan formasi yang akan mereka terapkan?
Sebagai tim dengan reputasi kuat di Asia, Jepang dikenal memiliki disiplin yang tinggi dan kemampuan adaptasi taktik yang luar biasa. Para pengamat menduga bahwa Moriyasu mungkin mencoba merotasi pemain, memberikan peran khusus kepada pemain-pemain inti seperti Kubo dan Morita untuk menghadapi gaya permainan Indonesia yang mengandalkan kecepatan dan serangan balik. Namun strategi apakah yang sebenarnya akan diterapkan oleh Jepang masih menjadi misteri. Apakah latihan terpisah ini tanda dari persiapan khusus Jepang atau hanya bagian dari pemulihan stamina setelah perjalanan jauh? Mungkin saja Jepang mencoba meredam ekspektasi lawan dengan tidak mengungkap seluruh strategi mereka. Bagaimana menurut kalian para pendukung timnas Indonesia? Apakah latihan terpisah ini menandakan strategi tertentu dari Jepang? Atau mungkin sekadar langkah antisipasi agar para pemainnya lebih bugar di lapangan? Ayo, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Legenda timnas Indonesia optimis Indonesia bisa tahan imbang Jepang. Optimisme tengah membara di kalangan pendukung sepak bola Indonesia menjelang laga antara timnas Indonesia dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kas Hartadi, legenda timnas Indonesia yang membawa merah putih meraih medali emas SEA Games 1991, menyuarakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk menahan imbang tim Samurai Biru. Dengan dukungan ribuan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kas merasa hasil seri bisa menjadi target realistis yang layak diperjuangkan oleh skuad Garuda. Timnas Jepang datang dengan reputasi gemilang, berada di puncak grup C, dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 4 pertandingan. Mereka pun mencatat rekor sebagai tim paling produktif, mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Namun, bagi Kas, kehadiran puluhan ribu supporter yang memenuhi stadion adalah pemain ke-12 yang dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi dan semangat para pemain Indonesia, seperti Rizky Ridho dan rekan-rekan setimnya. Kas Hartadi mengakui bahwa dari segi kualitas, Jepang memang unggul, terutama dalam hal skill individu, kecepatan, dan koordinasi tim. Menurutnya, para pemain Jepang terkenal memiliki dribbling yang lincah dan kemampuan menyerang yang mematikan, yang menjadikan mereka salah satu tim terbaik di Asia. Banyak pemain Jepang yang kini bermain di Eropa menunjukkan kualitas mereka di kancah internasional. Meski begitu, Kas percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan semangat yang membara, timnas Indonesia bisa memberi perlawanan sengit. Saya kira perkembangan timnas Indonesia saat ini sudah cukup baik. Jepang memang lawan terberat, tapi dukungan penuh dari supporter di stadion bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Saya yakin kita bisa mengimbangi Jepang asalkan mereka bermain dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, ujar Kas Hartadi dalam wawancara baru-baru ini. Kas juga menekankan bahwa meskipun lawan sangat tangguh, hasil imbang sudah akan menjadi pencapaian besar bagi Indonesia. Tambahan 1 poin akan sangat berarti dalam menjaga asa Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, dengan semangat, juang, dan dukungan dari ribuan supporter, peluang untuk mengimbangi Jepang terbuka lebar, meski butuh usaha ekstra dari semua pemain. Menurut pelatih PSKC Cimahi tersebut, untuk prediksi skor, saya rasa seri sudah cukup bagus bagi Indonesia. Syukur-syukur kalau bisa menang. Tapi yang terpenting adalah para pemain memberikan yang terbaik di lapangan, mengingat lawan kali ini punya kualitas yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian pendukung Garuda? Apakah timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit dan menahan imbang Jepang? Atau bahkan mungkin kejutan manis menanti di akhir laga? Mari kita dukung dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Komentar Ma Arten Pai soal Emil Audero bakal gabung timnas Indonesia. Rumor bergabungnya Emil Audero Mulyadi, kiper berdarah Indonesia Italia yang kini bermain di klub Serie A Como, ke dalam timnas Indonesia telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Kehadiran Audero dikaitkan dengan langkah naturalisasi yang tengah diupayakan PSSI untuk memperkuat lini pertahanan timnas.
Jika proses ini benar terlaksana, maka Audero akan menjadi pesaing serius bagi kiper timnas lainnya, termasuk Maarten Paes, yang juga baru saja bergabung dalam skuad Garuda. Menanggapi kabar tersebut, Maarten Paes menyatakan sikap positifnya. Paes yang saat ini sedang fokus menjalani sesi latihan bersama timnas Indonesia, mengaku siap menyambut Emil Audero dengan tangan terbuka. Dalam pernyataannya, Paes menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tersaingi dengan kehadiran Audero. Sebaliknya, ia merasa kehadiran Audero akan memberikan dampak positif bagi perkembangan timnas, terutama di posisi kiper yang membutuhkan performa stabil dan kompetitif. Siapapun yang datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut, ujar Paes saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta. Bagi Paes, setiap pemain yang berjuang di timnas Indonesia harus mengesampingkan ego pribadi dan lebih mementingkan tujuan bersama demi nama baik bangsa. Kita semua di sini untuk mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita, tambahnya. Menurut Paes, semakin banyak pemain berkualitas di timnas, maka semakin ketat pula persaingan sehat yang dapat mendorong seluruh pemain, termasuk dirinya, untuk terus meningkatkan kemampuan. Paes juga mengatakan bahwa ia akan tetap fokus membuktikan diri di lapangan, terlepas dari siapapun yang akan bergabung nantinya. Saya tidak masalah jika Emil Audero datang ke timnas. Saya akan terus membuktikan diri di lapangan, ujar kiper kelahiran Belanda itu dengan penuh keyakinan. Bagi timnas Indonesia, kedatangan Emil Audero tentu bisa menjadi tambahan kekuatan besar. Sebagai kiper berpengalaman yang pernah bermain di level kompetisi tinggi Eropa, Audero memiliki kualitas yang sudah teruji. Pengalamannya di liga besar seperti Serie A akan menjadi aset berharga bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi laga penting di kompetisi internasional. Jika Audero benar-benar bergabung, timnas Indonesia akan memiliki lebih banyak pilihan di posisi penjaga gawang, memungkinkan pelatih Shin Tae-yong untuk meramu strategi pertahanan yang lebih solid. Rumor ini juga menarik perhatian para pendukung timnas Indonesia. Banyak yang berharap agar Audero segera bergabung, namun ada juga yang menilai bahwa perebutan posisi kiper sebaiknya dilakukan dengan persaingan yang sehat dan sportif. Bagaimana menurut kalian para pendukung Garuda? Apakah kehadiran Emil Audero akan membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia? Atau justru dapat memunculkan dinamika baru di sektor penjaga gawang? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus skuad Garuda. Semangat Shin Tae-yong jelang lawan Jepang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membangkitkan semangat tinggi para pemain jelang laga besar melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Jepang dikenal sebagai tim terbaik Asia saat ini dan berada di peringkat ke-15 dunia, Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan gentar menghadapi kekuatan Samurai Biru. Laga yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Jumat 15 November 2024 ini akan menjadi ujian besar bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Jepang dengan deretan pemain berkualitas yang bermain di klub-klub top Eropa, termasuk gelandang Liverpool Wataru Endo, jelas memiliki reputasi kuat dan mendominasi grup C. Dari 4 pertandingan mereka telah mengantongi 10 poin dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Posisi Jepang di puncak grup menunjukkan keunggulan mereka, terpaut 5 poin dari pesaing-pesaing kuat seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Namun timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong juga telah menunjukkan performa yang solid di kualifikasi ini. Meskipun kalah dari Cina di pertandingan terakhir, tim Garuda berhasil memberikan perlawanan tangguh kepada tim-tim besar seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Shin Tae-yong meyakini bahwa kekuatan mental adalah kunci bagi Indonesia untuk bisa bersaing dengan Jepang, terutama dengan dukungan penuh dari ribuan supporter di GBK yang dipastikan akan memadati stadion dan memberikan energi tambahan bagi tim. Dalam sesi wawancara, Shin Tae-yong menyatakan Jepang memang tim terbaik di Asia, tapi yang penting adalah rasa percaya diri para pemain. Kami siap menghadapi mereka tanpa rasa takut. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan besar sang pelatih terhadap kemampuan dan potensi para pemain timnas Indonesia untuk tampil maksimal. Bagi Shin Tae-yong, menjaga mentalitas dan kondisi fisik adalah hal penting yang tak boleh kalah dari lawan.
Dengan pengalaman dan strategi yang matang, ia berharap bisa mengeluarkan performa terbaik skuad Garuda untuk setidaknya meraih poin dari Jepang. Semangat dan optimisme Shin Tae-yong ini mengundang respons antusias dari para pendukung timnas Indonesia yang ingin melihat tim kebanggaan mereka tampil heroik melawan Jepang. Laga ini juga menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi Asia. Mari kita dukung penuh timnas Indonesia dengan doa dan semangat. Jangan lupa tulis komentar kalian untuk memberikan semangat dan dukungan kepada para pemain. Ayo suarakan harapan kita agar timnas Indonesia bisa tampil luar biasa dan memberi perlawanan sengit kepada Jepang. Semoga Garuda bisa menunjukkan kekuatan mereka di lapangan dan memberi kejutan besar. Witan Sulaiman bilang begini saat timnas Indonesia tak diperkuat Mas Hilgers. Absennya Mas Hilgers dari timnas Indonesia dalam laga penting melawan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu mengecewakan banyak penggemar. Bek andalan FC Twente ini sebelumnya tampil solid di pertandingan klubnya, namun harus menepi karena masalah cedera yang mengharuskannya menjalani pemulihan. Meski begitu, pemain andalan Persija Jakarta, Witan Sulaiman, dengan tegas menyatakan bahwa absennya Mas tidak akan membuat timnas Indonesia goyah. Menurut Witan, timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan matang dan setiap pemain yang nantinya akan menggantikan posisi Mas pasti akan memberikan yang terbaik. Menurut saya, siapapun yang diberi tanggung jawab pasti akan bermain maksimal. Semua pemain di tim ini sudah siap untuk pertandingan nanti, ungkap Witan dalam sesi Media Day pada Rabu 13 November 2024. Komentar Witan ini mencerminkan rasa percaya dirinya terhadap rekan-rekannya di timnas. Ia yakin bahwa semangat dan tekad para pemain timnas Indonesia bisa mengatasi tantangan besar ini. Meski berada di peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 3 kali seri dan 1 kekalahan. Witan mengajak semua pemain untuk fokus dan tetap semangat demi memberikan yang terbaik di laga melawan Jepang. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 15 November 2024 dan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia mengingat Jepang adalah tim unggulan di Asia. Situasi ini membuat banyak penggemar sepak bola di Indonesia merasa khawatir sekaligus penuh harap. Absennya Mes memang kehilangan besar, namun hal ini juga bisa menjadi peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Fans timnas Indonesia tentu berharap bahwa pelatih Shin Tae-yong telah menyiapkan strategi terbaik untuk mengatasi absennya Mas dan menghadapi kekuatan lini serang Jepang yang dikenal cepat dan taktis. Selepas laga kontra Jepang, timnas Indonesia juga akan menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024, sebuah laga krusial lainnya dalam menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Dengan tambahan dukungan dari ribuan supporter di SUGBK, Witan berharap bahwa timnas Indonesia bisa tampil maksimal, bukan hanya melawan Jepang tetapi juga saat menghadapi Arab Saudi nanti. Komentar Witan Sulaiman ini tentunya menjadi suntikan semangat bagi para pendukung timnas Indonesia. Kehilangan satu pemain andalan tidak berarti kita kehilangan seluruh harapan. Sebaliknya, ini adalah momen bagi pemain lain untuk unjuk gigi dan membuktikan bahwa timnas Indonesia bisa tetap tangguh menghadapi tim kuat seperti Jepang. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu menghadapi Jepang dengan baik meski tanpa kehadiran Mas Hilgers? Yuk berikan semangat dan dukungan di kolom komentar untuk tim Garuda agar mereka bisa tampil maksimal di pertandingan nanti.